Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Shalatullahi wa salamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah. Insyaallah di malam hari ini kita akan membaca dan membahas serta mempelajari tentunya ya setiap kalimat dalam surah Al-Kautsar ya. Surah Al-Kautsar, surah Makkiyah ya. Yang salah satu menjadi surat yang terpendek ya. Jadi hanya 3 ayat dan ayatnya pun tidak panjang gitu ya. Ada yang 3 ayat juga ya. Surat An-Nasr 3 ayat, hanya ayatnya atau suratnya itu lebih panjang ya. Dan jadi surat yang terpendek itu adalah surat Al-Kautsar ya. Puji syukur pada Allah kita diberikan kesempatan dan kita diberikan keistiqomahan kita bisa ya melanjutkan kajian ini ya tentu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah setiap ayat, setiap kalimat serta setiap surat yang kita baca datang pada kita semuanya di hari kiamat nanti ya, mendatangkan atau memberikan syafaat untuk kita semuanya yang telah mempelajari, membaca dan memahami isi kandungannya ya. Baik ya, insyaallah kita baca suratnya ya. Jadi surat ini juga yang menjadi perbandingan ya. Perbandingan untuk orang-orang yang meragukan ya Al-Quran dari segi linguistik, tata bahasa ya, ataupun isi kandungannya. Maka Allah buat tantangan di surat Al-Baqarah itu ada di awal ya, kita pernah terjemahkan ya. Apa bunyi ayatnya? In kuntum fi raibin hafal Pak Diman. Wa in kuntum fi raibin mimma terus ala wih luar biasa Pak Diman. Itu kan tantangan. Kata Allah, jika kamu semuanya ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, silakan ayo buat satu surat saja semisal dari Al-Quran ya. Ya ini satu suratnya seperti surat Al-Kautsar, suratnya 3 ayat dan isi suratnya pendek-pendek ya. Cuma Allah jamin fa illam taf'alu walan taf'alu. Kamu tidak bisa membuatnya dan tidak akan pernah bisa gitu ya. Jadi itu tantangan dari Allah ya. Buat satu surat saja ya. Baik, kita akan baca dan kita terjemahkan dulu seperti biasa dan kita pelajari isi kandungannya kata per kata, kalimat per kalimat. Insyaallah memahami Al-Quran dengan perkata ini ya akan bisa menambah wawasan kita terhadap khususnya pembendaharaan kosakata dalam Al-Quran ya. Jadi Al-Quran Allah turunkan dengan begitu tertata ya, linguistiknya, maknanya itu luar biasa Pak ya. Semoga menambah keimanan juga ya untuk kita semuanya. Kita baca suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan dulu ya. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami telah memberikanmu atau kepadamu al-kautsar. Nah, sementara kita terjemahkan al-kautsar gitu ya. Nah, nanti kita bahas dari segi kosakata ya. Allah telah memberikanmu al-kautsar. Fasolli, maka ini pun sama sebetulnya. Kalau di kamus apa? Salatlah. Nanti kita bahas juga nih. Sementara nggak apa-apa, kita terjemahkan salatlah dulu gitu ya. Salatlah li rabbika, kepada atau untuk Tuhanmu. Wanhar, dengan ha. Wanhar itu apa artinya? Dan berkurbanlah. Dengan ha ya. Wanhar, yaumun nahar. Berarti hari berkurban. Ya. Nahar itu ha, kalau dengan ha, nahrun sungai. Kalau nahar kurban. Beda ha dengan ha ya. Ya, nahar juga sama ya, artinya siang, nahar ya, fil laili wan nahar ya. Inna, sesungguhnya, syani'aka, syani'un artinya dari kata syana'a. Syani'un artinya apa? Membenci, orang yang membenci. Syani'un ya, orang yang membenci. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, huwal abtar, dia adalah al-abtar, orang yang terputus. Ya, abtar itu orang yang terputus. Ya. Kullu amrin ribalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar. Ya. Segala sesuatu perkara yang penting itu yang la yubda, yang tidak dimulai, didahului dengan membaca basmalah, terputus keberkahannya, ya. Abtar ada fahuwa aqta, fahuwa abtar sama. Ya? Aqta ada, ya. Fahuwa aqta ya, abtar ya. Itu terjemahnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi kosakata. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami, a'ta yu'ti, i'ta. Ya, a'ta ya, ini adalah memberi ya, dengan maksud memang ya, menyerahkan sepenuhnya. Saya berikan ini Pak Diman ya, dia dibawa pulang sama Pak Diman. Nah, enggak Pak, saya cuma ngasih aja, ngasih pinjam. Ah, itu bukan a'ta. Ya, jadi kalau a'ta itu pemberian atau memberikan sesuatu memang dengan tujuan kita ya memberikan hak milik terhadapnya. Ini saya memang kasih ini, silahkan dibawa pulang. Nah,
kami telah memberikanmu juga. A'ta ini adalah memberikan dengan pemberian yang tidak banyak atau misalnya dalam arti sedikit. Kemudian Al-Kautsar sendiri, kami memberikanmu dalam tanda kutip sedikit. Al-Kautsar itu dari kata kasir. Kautsar kasir itu kasir. Apa kasir? Nah, jadi kalau diartikan di mana? Kami memberikanmu sedikit, banyak. Tanda kutip sedikit, Al-Kautsarnya banyak. Ini maksudnya pesan, Pak. Nanti kita bahas juga Al-Kautsar apa saja maknanya ya. Pesannya gini dari Allah ini. Ketika kita memberikan sesuatu, jangan pernah menganggap pemberian kita itu banyak. Ya, walaupun memang banyak. Bapak pernah nyumbang ke masjid 50 juta. Ya, untuk ukuran saya banyak. Pak Diman seueur 50 juta. Hah? Aduh, bisa nyandung deh. Pak Diman. Kan? Ya artinya ketika kita dari pihak pemberi, jangan pernah sekali-kali menganggap pemberian kita itu tapi dari penerima bagaimana? Orang yang menerima, itu harus merasa dia itu mendapatkan atau menerima sesuatu itu dengan perasaan banyak gitu ya. Jadi kalau saya ngasih, saya kasih ke Pak Jarib, saya ini tidak boleh merasa pemberian saya ini banyak. Kamu harus merasa sedikit. Tapi Pak Jarib, misalkan saya kasih, gitu ya, saya kasih 50.000, 100.000 lah, ya. Dari pihak penerima, ya, itu harus merasa selalu banyak pemberian dari orang lain itu, Pak. Jangan ada orang ngasih, lah cuma segini, kan gitu, Pak. Ya, paham ya maksudnya ya? Ya, atau dari pihak pemberi itu jangan merasa kamu itu merasa paling banyak memberi, ya, malah harus selalu kurang, ya. Nah, kemudian dari pihak penerima, ya, tidak sekali-kali dia merasa pemberian itu sedikit. Dia harus merasa seberapapun pemberian itu dia harus merasa banyak. Nah, itu ya, ketika Allah memberi kita nikmat, coba Allah ada orang dari segi materi misalkan. Materinya pas-pasan, duniawinya. Tapi dia sudah banyak diberikan nikmat. Ya. Taruhlah ada orang miskin tapi sehat terus. Ya. Sehat terus. Dia harus merasa, jangan pernah merasa kekurangan. Karena sebetulnya Allah itu sudah memberikan nikmat yang banyak. Maka diartikan Al-Kautsar juga artinya nikmat yang banyak. Gitu ya. Jadi sebetulnya ayat ini dulu itu Abu Jahal dan kawan-kawannya, ada anak Nabi Abdullah itu wafat. Ya, ketika meninggal dia katakan, Muhammad, lihatlah ya, Muhammad itu abtar. Ya, terputus garis keturunannya gitu. Dikatakan abtar. Maka Allah turunkan ayat ini bahwasanya Allah telah memberikan kepadamu, kami telah memberikan padamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Maka Al-Kautsar sendiri itu bermacam-macam, para ulama menafsirkan. Al-Kautsar ada yang menyebutkan bahwa Al-Kautsar adalah nama telaga yang diberikan Rasulullah, telaga Kautsar. Ada yang menyebutkan sungai Kautsar, gitu ya. Siapa yang minum dari sungai atau telaga itu tidak akan merasa haus selamanya. Ya. Juga ada yang mengatakan Al-Kautsar ini keturunan. Nabi diberikan oleh Allah keturunan yang banyak. Karena tadi bantahan tadi, lihat tuh Muhammad abtar.
Karena anak-anak Nabi itu ketika ya khususnya yang laki-laki ya. Yang laki-laki berapa orang? Hah? 3 laki-laki, 4 ya. Siapa? Nah, Ibrahim, Abul Qasim dan Abdullah. Ya, tiga laki-laki semuanya wafat. Ya. Nah, ketika anak-anaknya wafat dan Abtar itu Pak, terputus sebelum sempurna. Misalkan gini, saya punya ada Nabi wafat, anak itu kan masih kecil-kecil. Ya, itu namanya memang terputus sebelum sempurna, Abtar. Ya, tapi kalau misalkan ada anak menikah, ya anak laki-laki, kita punya anak laki-laki sudah menikah punya anak lagi, wafat. Nah, itu tidak disebut abtar. Gitu ya. Jadi abtar itu ya, ada anak laki-laki terputus, ya wafatnya itu ketika kecil-kecil. Ya. Nah. Lalu orang-orang siapa? Abu Jahal itu katakan Muhammad abtar, ya. Maka Al-Kautsar itu sendiri tadi ya, dari segi mana tentu banyak yang mengartikan ya, yang menafsirkan dengan telaga, kemudian sungai, bahkan kerasulan ya, kenabian itu juga dimaksud dengan Al-Kautsar ya. Juga apalagi? Kenapa? Kurang adem? Hah? Yang dingin di sini. Oh, 3. Ya. Ada yang juga menyebutkan kalau Kautsar itu adalah umat, dan memang itu semuanya diberikan kepada Rasulullah. Ya, Nabi diberikan keturunan yang banyak. Nabi diberikan nikmat yang banyak nikmat, ya. Juga sebetulnya kita juga banyak, Pak. Ketika kita menerima nikmat yang Allah berikan, harus dalam keadaan merasa banyak. Coba kalau kita hitung nikmat Allah itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mungkin bisa terhitung. Nikmat sehat aja, bisa nggak kita ngitung nikmat sehat? Ya. Kita bernapas berapa kali setiap detik? Setiap menit, ya. Udara yang kita hirup. Nah, ya. Jadi kalau dihitung ya, jadi kalau ada orang nih ya dari segi materi dunianya kurang saja ya. Tapi kalau dia menghitung nikmat sehat saja yang Allah berikan itu sebetulnya ya sudah sangat dan amat sangat banyak. Tidak akan dia bisa menghitungnya. Ya. Ya. Orang kaya itu tidak akan bisa menikmati kekayaannya kalau dia sakit-sakitan. Ya, dia akan merasakan begitu mungkin ya. Jadi kalau ada orang kaya sakit, ya, gagal ginjal dan sebagainya, kalau bisa gitu ya, saya tukar ini penyakit ini dengan semua harta saya, ya, bisa jadi dia akan menukarnya. Ya. Jadi kalau satu nikmat saja yang diberikan oleh Allah itu sungguh luar biasa, ya. Itu ya. Jadi a'tayna ya, kemudian kami telah memberikan kepadamu sedikit dalam tanda kutip banyak. Ya. Ya, Al-Kautsar sendiri tadi maknanya luas ya. Ya, itu para ulama menafsirkan demikian. Ya. Kemudian karena sudah mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah, ya, fasholli. Nah, kalimatnya dilanjutkan dengan huruf fa. Saya ini pernah terangkan fungsi huruf fa. Dan di sini ada sholli. Ya. Fa secara bahasa, secara linguistik, secara grammar ya, itu mempunyai fungsi tartib wa taqib. Tartib itu berurutan ya. Jadi jika kamu sudah mendapatkan nikmat Allah yang begitu banyak ya. Nah, tartib. Setelah itu apa? Sholli. Ya. Sholli ya. Nah, nanti saya bahas yang sholli. Fa dulu tadi ya. Tartib setelah mendapatkan nikmat kamu sholli. Kemudian yang kedua fungsi huruf fa itu apa?
Ta'qib. Ta'qib itu dalam tempo yang cepat. Segera. Segeralah kamu sholli gitu ya. Setelah mendapatkan nikmat, jangan ditunda lagi. Harus sholli. Gitu ya. Contoh, jaa Muhammadun wa Aliyun. Muhammad telah datang dan Ali. Saya nggak tahu siapa yang datang lebih dulu. Ya, pokoknya Muhammad dan Ali datang. Ada lagi jaa Muhammadun, ya, jaa Muhammadun fa'aliyun. Muhammad datang kemudian langsung disusul oleh Ali. Jaa Muhammadun thumma Aliyun. Muhammad datang kemudian dalam tempo yang cukup lama baru datang Ali. Itu perbedaannya, Pak. Fa dengan thumma, fa itu maknanya segera. Ya, jadi kalau ada Muhammad datang tidak lama, dalam tempo yang cepat datanglah Ali. Jaa Muhammadun fa Aliyun. Maka kata Allah, kalau kamu sudah dapat nikmat, jangan ditunda lagi apa? Sholli. Nah, sekarang kita bahas masalah mana sholli, Pak. Sholli gini. Dalam Al-Qur'an ketika Allah memerintahkan, ini walaupun terjemahnya sholat lah ya. Ya, bisa kita palingkan maknanya dengan yang lain, dengan selain sholat. Ya, sholat itu sendiri secara bahasa artinya apa? Doa. Sholat itu adalah, bisa kita artikan dengan doa. Ya, gini, nanti nyambung ke surat Al-Maun setelah ini ya. Di dalam Al-Quran, ketika ada perintah dari Allah untuk kita mendirikan sholat, ya, itu selalu kalimat sholat itu diiringi dengan kata iqamatis sholat atau aqimis sholat, aqimus sholat, ya, apalagi muqimunas sholat, muqiminas sholat, banyak muqimis sholat, ya. Intinya diawali dengan kata aqama yuqimu, ya. Nah, ini ketika perintah ini untuk kita mendirikan sholat. Nah, ketika perintah ini, ya, Allah itu perintah, walaupun ada kata sholatnya, karena sholat itu tidak hanya kita secara fisik. Sholat itu kan kalau secara bahasa, ya, secara syariat, ya, adalah, ya, perbuatan, tindakan, ya, yang didahului dengan takbir, yang wa muhtatamatun bi taslim, dan diakhiri atau ditutup dengan salam, kan gitu ya. Nah, ketika ada ayat dalam Al-Qur'an, ya, itu tidak menggunakan kata ini semua, maka ini satu, bisa jadi sholat yang disebutkan oleh Allah itu adalah sholat yang tidak Allah sukai. Nanti kita akan temukan dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Yang kedua, maknanya itu bukan memang menyuruh kita sholat. Ya, ada di ayat yang lain, di surat yang lain tentang zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya, Allah katakan apa? Wa sholli alaihim. Nah, kan? Nah, ini bukan sholatlah atas mereka. Maksudnya doakan mereka. Ya, berikanlah doa atas mereka. Inna sholataka sakanul lahum, kata Allah. Sholatmu itu adalah suatu ketenangan, akan memberikan ketenangan lahum untuk mereka, gitu ya. Nah, maka makna sholat di sini pun sama, Pak. Fasholli, maka berdoalah, ya. Nah, berdoa di sini juga bisa artinya bersyukur. Setelah mendapatkan banyak nikmat Allah, jangan tunda lagi untuk bersyukur. Nanti saya bersyukurnya kalau udah kaya, karena Allah baru ngasih 1 juta sekarang. Nah, nanti kalau udah kasih 1 miliar baru saya bersyukur. Jangan. Ya, ketika kita sudah banyak mendapatkan begitu banyak nikmat Allah, ya, jangan
ya tunda lagi untuk bersyukur. La in syakartum lazidannakum, ya. Dan salatlah ya li rabbika, ya, dalam arti salat di sini artinya berdoalah ya kepada Tuhanmu. Itu bersyukurlah kepada Tuhanmu. Ya. Wanhar. Ya, ya inhar ini maknanya apa? Secara umum berkurban, ya. Nahar. Nahar, al-intihar, intihar juga artinya an-nahr itu bisa artinya dada atau apa? Kalung, ya, yang disematkan di leher. Ya. Maka ada orang bunuh diri bahasa Arabnya intihar juga sama. Ya, dia apa namanya jerat lehernya dengan tali. Ya. Nah, dia kurban tarik dengan ya, talinya itu dikalungkan di leher, ya. Maka ya ketika kamu sudah mendapatkan banyak nikmat Allah, fasholli li rabbik. Ya. Berdoalah, bersyukur kepadanya, wanhar. Ya, juga berkorbanlah. Ya. Kata berkurban, ya, ini memang adalah syariat ya yang dahulu pernah dicontohkan oleh ya Nabi Ibrahim, ya. Jadi apa yang kita kurbankan, Mbak? Ya, tentu banyak ya secara apa namanya fisik ya bisa kita berkurban ini dengan kita bentar lagi nih ya Idul Kurban ya. Tapi tentunya dalam arti yang luas berkorban ini ya juga mengorbankan nafsu kita. Ya. Allah berikan manusia itu nafsu dan akal. Ya. Tujuan akal untuk mengikat nafsu. Ya, agar nafsu ini tidak sembarangan serampangan. Karena seluruh makhluk itu Allah berikan nafsu, termasuk hewan. Ya, hanya bedanya hewan tidak diberikan akal. Ya, sedangkan ya mereka hanya diberikan nafsu saja. Jadi kalau ada manusia nafsuan terus berarti kebo. Ya hewan sama aja dengan hewan kan. Ya nafsu terus ya. Ya. Nah, kita juga kalau nggak punya nafsu Pak mati Pak. Ya, nafsu makan, nafsu minum, ya, nafsu untuk apa namanya berkeluarga, ya nikah, punya anak dan sebagainya itu adalah nafsu. Ya, ada semua itu kita ikat dengan akal. Maka tentu ketika kita mengarungi kehidupan ini, ya, berkorban ini, ya, terutama tadi ada orang yang sudah banyak diberikan nikmat, mampu tidak dengan nikmat yang Allah berikan ini, ya, dia, ya, apa namanya menginfakkan. Ya, terlebih lagi nanti kita mau kurban nih, ada orang yang mampu untuk berkorban tapi tidak berkurban, gimana hukumnya Pak? Ya. Jadi walaupun hukum berkurban itu sunnah, ya, sunnah muakkadah untuk yang betul-betul mampu, ya. Jadi kalau ada dalam satu keluarga itu ada yang mampu berkurban tapi tidak melakukan, ya, maka ya satu keluarga itu, ya, itu bahkan ada yang mengatakan, ya, apa namanya, walaupun bentuknya sunnah ya, sunnah, tapi ketika ada yang mampu untuk melakukannya dalam satu keluarga tapi tidak ada yang berkurban, ya, maka semuanya berdosa. Ya. Jadi satu keluarga silakan mau kurbannya kambing, ya, mau sapi lebih bagus, ya. Sebetulnya kalau kurban itu Pak lebih baik mana? Kambing dengan kambing satu orang, ya, sapi rame-rame. Iya. Ternyata memang ketika
ya disebutkan ada pertanyaan seperti itu, memang ya itu baiknya itu 1 kambing untuk 1 orang. Cuma kan problemnya di masyarakat kayak gitu, Pak. Sekarang banyak yang orang katanya darah tinggi. Ya, baru darah tinggi. Akhirnya DKM-nya nyiasatin tuh. Ya kalau kambing semuanya repot juga nih. Ya, nah, DKM-nya 1 kambing misalkan 3.500.000. Patungan aja yuk biar kebeli sapi kan gitu. Sebetulnya kalau secara fikih memang 1 orang ya kalau ada ramean dengan 1 orang ya bagusnya 1 orang gitu ya. Nah, nanti ketika mau nyebrang itu kan semua orang menaiki gitu ya. Hewan kurbannya sapi ditayarkan ke 7. Tapi kan kurbannya setiap tahun, Pak. Oh iya benar, setiap tahun mending lah gitu. Ya walaupun setiap tahun nih seorang 7 kebagian kayaknya 1 orang sapi nanti kan gitu, ya. Ya, tapi itu bebas saja gitu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian ya, inna syani'aka. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad. Nah, benci ini apakah benci ajarannya atau benci sosoknya? Ya. Kan gini, Pak. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu adalah sosok yang disukai. Ya. Bahkan orang-orang ya kafir itu memberikan gelar julukan ya Al-Amin gitu ya. Hanya ketika beliau diberikan tugas oleh Allah untuk memberi peringatan kepada orang-orang kafir ya, untuk mengesahkan Tuhan. Nah, mulailah di situ ya orang-orang itu berbondong-bondong membenci beliau. Ya. Tapi begini, apapun itu ya, baik itu orang yang membenci terhadap apa yang disampaikan atau membenci sosoknya, berarti dalam hal ini Nabi Muhammad gitu ya, sebetulnya tidak layak juga ya. Artinya ada orang yang misalkan gini, seorang non muslim suka terhadap Nabi sebagai sosoknya, sebagai sosok manusianya gitu maksudnya ya, karena memang akhlaknya baik misalnya ya, tapi tidak suka dengan apa yang disampaikan ya, termasuk inna syani'aka gitu ya, paham ya? Jadi 2 poin ini, orang yang benci terhadap apa yang disampaikan, artinya ajaran yang disampaikan oleh Nabi, juga benci terhadap sosoknya. Ya dulu Abu Jahal itu kan ya suka sama Nabi, orang-orang kafir Quraisy sebelum Nabi menyampaikan risalah kenabian, ya orang-orang ya bahkan di surat Al-Lahab itu kan, bagaimana kalau aku beritahukan bahwa di bawah belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang, percaya enggak? Semua jawab kompak percaya. Begitu Nabi itu mendapatkan gelar Al-Amin, begitu dipercayanya gitu kan. Tapi ketika menyampaikan, aku beritahukan bahwa di balik kemegahan dunia ini, kesenangan dunia ini, ternyata ada siksaan yang berat gitu ya, dan aku memberi peringatan kepada kalian tentang siksaan itu. Orang-orang sejak saat itu mulai, termasuk ya pamannya Nabi Abu Lahab gitu ya. Nah, yang memberikan, yang mencela Nabi, wailak ya Muhammad, tabban lak ya Muhammad gitu ya. Alihadza jama'tana kan gitu. Nah, artinya apa? Orang yang membencimu, baik itu ya membenci ajaran yang kau sampaikan atau membencimu secara fisik, nah dialah adalah orang yang abtar. Ya, abtar itu artinya terputus, dan itu terbukti, Pak. Ya, nama Nabi itu sudah Allah abadikan sepanjang masa, sepanjang sampai hari kiamat, ya tetap harum namanya. Itu sudah janjinya Nabi, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu, ya, atau sebutan atau panggilan namamu, ya. Nah, tapi perhatikan orang-orang seperti Abu Jahal, adakah dari mereka yang sekarang namanya terdengar harum? Ya, kan tidak ada. Ya, tapi mereka katakan Muhammad itu abtar.
Nah, sedangkan Nabi sampai hari kiamat, ya, bahkan sekalipun non muslim, Pak. Ya. Non muslim itu siapa yang membuat 100 orang berpengaruh di siapa namanya tuh? Michael Hart ya. Ya. Nah, itu menempatkan Nabi Muhammad yang pertama. Ya. Maka orang yang membencimu, ya, makanya kita ini, Pak, ya, kepada Nabi ini juga kepada keluarganya tidak boleh menyakiti perasaannya, ya. Artinya jangan sekali, karena ada orang gini, ada yang sampai membahas, ya, entah kurang kerjaan atau kurang pembahasan, ya. Dimanakah orang tua Nabi, di surga atau di neraka? Bagaimana status pamannya Nabi Abu Thalib, surga apa neraka? Ya. Ini orang sebetulnya kurang kerjaan dan tentu kurang pembahasan, ya. Kita ini, ya seperti pamannya Nabi, ya. Pamannya Nabi, ya, kita tidak perlu bahas beliau itu di neraka atau masuk surga kelak, gitu ya. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun, ya, paman Nabi seperti Abu Thalib ini adalah sosok yang sangat berjasa untuk perjuangan dakwahnya Nabi. Jangan sampai kita umatnya ini, kalau bahasa kitanya apa? Kurang ajar gitu. Ada orang yang bahas di mana ayah Nabi? Di mana ibunda Nabi? Ya, di surga atau di neraka? Ini kurang kerjaan, ya. Jadi kalau ada orang gini, kalau saya mencela anak saya, mungkin saya nggak sakit hati karena saya mencela, ya. Tapi kalau ada orang lain mencela anak saya, nah, saya bisa sakit hati, ya. Lah, sekarang yang dicela ini yang dibahas jadi pembahasan, ini topik pembahasan adalah keluarga Nabi, ya, terutama ya keluarga yang berperan penting dalam dakwahnya, seperti pamannya Nabi Abu Thalib, ya. Nah, jadi topik pembahasan di manakah orang seperti Abu Thalib berada. Ini nggak penting. Buat apa? Menambah keimanan nggak? Nggak juga. Ya. Jadi jangan sekali-kali membuat Nabi itu tadi, ya, merasa kecewa. Jadi kalau kita sudah pembahasan itu, ya ditinggalin aja lah. Jadi kalau ada ustadz atau kiai yang, ya, dengan serius membahas, ya, keluarga Nabi, ya, terutama keluarga yang telah berperan penting, jauhi saja, Pak, ya. Karena tidak akan menambah keimanan kita juga kok, ya. Coba bahas ayah Nabi di mana, nambah nggak imannya, ya ngapain? Bahas keluarga Nabi, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita ini termasuk orang yang sampai membuat Nabi itu kecewa, ya. Nah, sakit hati, Pak. Ya, bagaimanapun yang dibicarakan ada keluarganya, ya. Konsekuensinya. Hah? Ya. Ada ayat gini, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Walaupun dalam konteks orang-orang kafir yang menyakiti Allah, maksudnya dalam menentang agamanya Allah dan Rasulnya, kata yu'dzuna itu artinya menyakiti. Ya, la'anahumullah fid dunya wal akhirah, ya. Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat. Gini, ya, walaupun kita secara, ya, syariat kita mengikuti tuntunan Nabi, amat sangat tidak pantas, ya, kita membahas status keluarga Nabi di akhirat nanti, ya. Nah, kalau yang seperti itu tinggalkan aja, Pak. Ya, khawatir tadi kalau nabinya sakit hati. Ya kayak seperti tadi, Pak. Kalau saya mencela anak saya marahin tuh, ya, saya kata-katain. Ya, kalau saya ngatain nggak masalah. Tapi kalau ada orang lain, ya, nah, bahkan dalam hadis itu kan Nabi gini, ya, sesungguhnya inna Fatimata, jika Fatimah itu mencuri, ya, kalau kita berandai-andai tentang anak kita, boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau ada orang berandai-andai kepada keluarga kita, itu orang pasti tidak setuju dong, ya. Kata Nabi, sesungguhnya Fatimah, ya, jika dia mencuri, coba, anaknya Nabi
Tapi kan ini yang berandai-andai ini Nabi, bukan orang lain. Ya, coba kalau ada orang lain, sesungguhnya jika anakmu mencuri, Fatimah mencuri anakmu, tapi Nabi tidak katakan ini. Yang katakan ini maksudnya walaupun tidak mungkin, ya. Nah, Nabi keturunannya anaknya dalam hal ini, jika saja Fatimah itu mencuri, maka aku sendiri yang akan potong tangannya. Ini kan perandaian Nabi yang untuk menegaskan ketegasan dalam menjalankan syariat. Tapi kalau kita yang berandai-andai nggak boleh, Pak. Ya, tadi misalkan kayaknya bapaknya Nabi di neraka karena merujuk kepada perkataan Nabi, inna abi wa abaka finnar, kata Nabi. Ya. Abi kata Nabi itu abi, bapakku dan bapakmu di neraka. Jadi itu nanti jadi topik pembahasan panjang. Nah, itu berarti kita berlaku kurang ajar kepada Nabi, gitu ya. Ya konsekuensinya tadi, ya khawatir kita tidak. Ya kalau Nabi sakit hati lah, ya. Nah, Nabi ya tentu walaupun Nabi pemaaf ya, cuma tadi ya jangan kita sekali-kali berlaku tidak beradab kepada baginda Rasul, gitu ya. Kurang ajar namanya. Emang nggak ada pembahasan lain, gitu kan? Mending bahas yang lain. Ngapain bahas keluarga Nabi di surga atau di neraka? Ya, itu sesuatu yang amat sangat tidak berfaedah, Pak. Ya, kalau sebagai pengetahuan untuk biar tahu aja, apakah ketika kita sudah tahu bertambah imannya? Nggak juga. Ini ya lebih kepada etika, adab. Kita ini adab kepada Nabi itu, Pak. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang meninggikan aswatahum fawqa sawtin nabi fala tajrulah, ya. Surat apa tuh? Al-Hujurat, ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, ya. Jangan tinggikan suaramu, ya, di atas suara Nabi. Itu kan etika. Nah, dalam Al-Qur'an saja dibahas tentang etika. Ini membahas tentang keluarga Nabi, ini kan makin kurang ajar. Ya. Di dalam Al-Quran itu banyak pembahasan tentang adab, etika itu. Sahabat itu kalau habis makan, ya, kadang habis makan itu ngobrol-ngobrol, ya. Mestinya kalau habis makan pulang. Itu benar tuh, habis makan pulang. SMP. Ya artinya Nabi selaku tuan rumah, ya, itu iya. Ya artinya Nabi mempunyai privasi sendiri untuk keluarganya, ya. Nabi itu berat hati kalau sampai nyuruh pulang kan, ya. Cuma wallahu la yastahi minal haq, ada surat An-Nur, ya. Allah tidak malu dia membicarakan yang hak. Itu kan di dalam Al-Qur'an itu bahkan diatur etika adab. Ya, kapan kamu bertemu? Kalau Nabi sudah di rumah, berarti Nabi itu milik keluarganya. Ya, tapi kalau Nabi sudah ke masjid berarti Nabi milik umatnya, ya, itu kan diatur etikanya, ya. Nah, lalu sekarang ada orang yang membahas tentang keluarga Nabi. Nah, motifnya apa ini kan ini, ya. Kita tidak perlu lah, ya. Kalau penasaran misalkan, ya ngapain, ya. Jadi orang yang membencimu, baik itu membenci ajarannya atau membenci sosok sebagai sosok manusianya, gitu ya, itu adalah terputus, ya. Nah, dialah yang terputus, ya, terputus keberkahannya, ya, keberkahan hidupnya terputus. Memang pada saat itu nama besarnya itu nggak ada, Abu Jahal, coba orang-orang kafir yang lain, yang yang mengatakan Nabi itu terputus, ya, itu tidak ada nama mereka itu harum, gitu ya. Ya walaupun disebutkan pasti, ya, sejarahnya adalah sejarah yang tidak baik tentunya, itu ya. Maka ya kita sebagai umat Rasulullah, ya, ketika ya mendapatkan banyak nikmat, ya segeralah untuk mensyukurinya, ya, berdoa kepada Allah, ya, kemudian kita berkurban, ya, tentu dengan makna yang luas, ya, baik yang dikorbankan itu adalah hawa nafsu kita,
juga ya nafsu untuk menghimpun harta juga itu harus dikorbankan, Pak. Ada orang banyak dapat harta, itu kan coba ya. Bulan Zulhijjah kita diberikan rezeki dan mampu untuk berkurban, tapi tidak kita melakukannya. Nah, ya. Walaupun ibadah kurban itu sunnah, ya, tapi sunnah muakkadah untuk yang mampu. Ya, maka di dalamnya di situ pesan, kamu bisa tidak mengorbankan nafsumu, egomu. Kalau ada pilihannya, Pak, misal ya kambing 3.500.000 atau urunan sapi tadi 3.500.000. Ya. Pilih korban atau liburan sama keluarga. Anak udah nagih nih. Pak, jalan-jalan dong. Ayo pilih mana, Pak? Pilih korban atau jalan-jalan? Dua-duanya. Nah, itu berarti ada yang harus kita korbankan, Mbak. Bisa kita tidak memposisikan kita memposisikan diri kita sebagai pihak yang berkorban tadi. Ya kan nafsu itu. Ya. Jalan-jalan atau berkorban. Ya 3.500.000 nih di luar gaji ya, di luar kebutuhan pokok ya. Sekolah anak, resiko dapur ya. Ada lebih 3.500.000, Pak. Ya. Nah, pilihannya ngajak anak jalan-jalan, keluarga jalan-jalan atau korban. Nah, momen itulah ya kita korbankan nafsu kita. Ya. Karena sebetulnya tadi harus yakin, Pak. Nabi bersabda ada 3 hal yang aku bersumpah dengan 3 hal ini. Ya, ma naqasa malun min shadaqatin. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah tidak sekali-kali tidak akan berkurang. Ya. Cuma kalau pikiran kita kan 3.500.000 belum tentu langsung dibayar cash sama Allah kan. Kapan kan? Pasti wah 3.500.000 lumayan, Pak, buat keliling mos sehari habis ya. Ngajak anak makan, anak keluarga jalan-jalan. Nah itu ya. Jadi korbankan nafsu kita, ego kita ya, ketika kita diberikan 2 pilihan oleh Allah. Ya, tentukan 2 pilihan ini tidak setiap waktu, Pak. Apakah kita korbannya setiap bulan? Kan enggak juga. Setahun sekali. Mampu enggak? Ya, mampu tidak kita ya tadi wanhar tadi berkurban ya. Ketika kita sudah banyak mendapatkan nikmat Allah, sebagai rasa syukur kita korbankan nafsu kita ya, keinginan duniawi kita ya. Dan yakinlah ya apa yang disabdakan oleh baginda Rasul dengan 3 hal ini kata Nabi. Yang pertama, aku bersumpah bahwasanya harta itu tidak akan berkurang ketika dikeluarkan untuk sedekah. Ya, ma'azadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Seorang hamba yang pemaaf ya, tidaklah yang Allah tambahkan kepadanya kecuali kemuliaan. Ya. Kemudian man tawadda'a lillahi rafa'ahullah. Orang yang merendahkan dirinya kepada Allah, Allah akan tinggikan derajatnya, gitu ya. Jadi dengan 3 hal ini yakinlah ya ketika kita melakukannya ya, meyakini apa yang disabdakan oleh baginda Rasul ya, maka ya dengan karena mengharapkan ridho Allah dan percaya kepada yang disampaikan Rasul ya, kita akan mendapatkan keberkahan di dunia ya, terlebih lagi kebahagiaan nanti di akhirat. Baik ya, shadaqallahul azim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.